Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana menyeleksi musik atau lagu yang vibrasinya bagus ya. Bagaimana menyeleksi musik atau musik atau lagu yang vibrasinya bagus atau getarannya bagus. Pada awal-awal sama sekali belum memahami tentang vibrasi ya, zaman SMP, SMA, kuliah gitu kan, saya tidak punya pengetahuan tentang vibrasi. Jadi semua lagu saya santap ya, karena saya suka musik, suka nyanyi, suka main gitar dan sebagainya. Sampai pada suatu ketika saya memahami awal-awal tentang vibrasi ya, saya berbalik ke kutub se-ekstrimnya ya. Jadi kontrasnya. Jadi saya sangat takut sekali dengan yang namanya lagu, takut sekali dengan yang namanya musik gitu, sehingga nyanyi pun gak berani. Nah, tapi lama-lama seiring dengan pemahaman saya tentang vibrasi, mengamati pola-pola dan sebagainya, saya jadi mengerti ada satu titik keseimbangan, sehingga tidak semua lagu, tidak semua musik itu buruk, tidak semua syair lagu itu membahayakan. Nah, bagaimana kita bisa memilih mana yang membahayakan atau tidak secara getaran? Nah, teman-teman semua gini, dari segi musik ya, musik itu kan rada susah ya kalau karena musik itu kan tidak ada satu bahasa yang terucap di situ dari lisan. Jadi kita tidak tahu ini musik vibrasinya gimana. Nah, kalau musiknya Anda bisa gunakan dua indikator, yaitu perasaan Anda dan reaksi tubuh Anda. Jadi kalau tubuh Anda nggak nyaman atau emosi Anda tiba-tiba nggak nyaman, berarti musik ini walaupun tanpa syair sudah memicu satu getaran tertentu atau beresonansi dengan satu memori tertentu di dalam diri Anda ya. Jadi Anda perlu waspada. Tapi kalau misalkan feel good aja berarti nggak masalah ya, atau body Anda nyaman. Itu dari musik. Karena ada beberapa musik yang bahkan bisa membuat orang terpancing untuk melakukan bunuh diri. Misalnya saya pernah diceritain seorang teman, ada satu musisi pemain biola, dan pemain biola ini saya lupa namanya, Paganini kalau nggak salah ya. Teman saya yang cerita, dia sampai memotong ini celah-celah di antara jarinya sampai sini, sehingga dia mampu meregangkan jarinya ke tempat-tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia normal ya, sehingga dia menghasilkan nada yang tidak biasa. Nah, si Paganini ini ada beberapa musiknya dia di biola itu kalau didengarkan bisa memicu rasa sedih, bisa memicu bunuh diri juga. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa musik tanpa lagu pun bisa memicu satu perilaku gitu. Saya juga pernah men-share dulu banget itu satu musik tertentu, ternyata ketika didengarkan memicu orang paranoid ya, jadi takut hantu dan sebagainya itu muncul. Jadi itu reaksi emosi Anda dan reaksi tubuh Anda itu adalah indikator apakah musik ini beresonansi dengan hal yang oke atau tidak oke dalam diri Anda. Nah, lalu kalau dari syair gimana? Gini, teman-teman, lagu tentunya tidak semuanya datar ya, kecuali lagu-lagu perjuangan ya, maju tak gentar membela yang benar. Kalau lagu-lagu begitu jelas dari awal itu positif aja. Nah, bagaimana dengan lagu-lagu yang ada alur ceritanya? Kadang kan ada satu lagu yang di awal dia cerita hal-hal yang tidak oke. Nah, gitu loh. Tapi apakah selalu ini buruk? Tidak. Jadi saya melihat justru puncak dari sebuah lagu itu, puncak pemrograman dari sebuah lagu itu pada refnya. Tahu ref ya? Jadi ada satu nada di mana itu naik, dan mungkin dari semua bagian lagu yang paling kita ingat itu bagian itu. Nah, itu yang perlu Anda cermati bagaimana syairnya. Misalnya ada satu lagu waktu itu di sini yang saya ingat tuh lagunya Dr. PM. Jadi judulnya apa ya, saya lupa. Jadi depannya tuh dia cerita tentang ada persoalan dia dengan pasangan gitu loh. Kemudian ada satu luka ya di hati masing-masing. Tapi pada waktu refnya itu dia cerita tentang forgiveness. Jadi misalnya kalau nggak salah refnya gini, hapuskan luka
biarkan cinta kembali bersemi dan gitu ya. Jadi kalimatnya positif gitu. Nah, selama sebuah lagu itu refnya masih positif, Anda masih oke menyanyikannya. Jadi tidak usah takut. Tapi dengan catatan, Anda menyanyikan lagunya harus sampai refnya. Karena ketika Anda hanya berhenti pada sini, nanti yang masuk itu. Tapi ketika refnya ini dinyanyikan juga, maka ini akan jadi oke gitu loh. Nah, jadi teman-teman, bagi Anda yang suka nyanyi, suka smule gitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu jawaban dari Anda, kegalauan Anda, ketakutan Anda, sehingga Anda jadi takut untuk menyanyi ya. Atau Anda yang profesinya artis gitu kan, lah kalau nyanyi selalu buruk terus gimana profesi gua gitu. Nah, Anda bisa gunakan panduan yang saya bicarakan di sini tentang bagaimana lagu-lagu yang memiliki dampak positif ya, atau setidaknya tidak negatif ya, mempengaruhi secara vibrasi. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di rekaman video iseng yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.